Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kita dan kita masuk ke dalam satu kitab yang baru, yaitu kitab Pengkhotbah ya. Jadi kita ini hanya pendahuluan saja ya. Jadi kita melihatlah dengan sekilas ini apa maksud kitab ini ya, dan ditujukan kepada siapa penulisnya ya. Kira-kira dan ini langsung dibikin di ayat 1 itu langsung kesimpulan ya. Jadi kita akan bahas juga itu mengenai tema utama atau kesimpulannya lah, katakan begitu ya. Nah, coba dulu kita melihat dulu kita baca dulu ya. Saya pakai ILT ini ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 ya. Kita baca dulu itu. Kata-kata pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem ya. Dan pandangan umum ya mengatakan bahwa ini ditulis kitab Pengkhotbah ini oleh Raja Salomo ya. Tetapi nanti kita akan melihat setidaknya lah 4 alasan bahwa kitab Pengkhotbah ini bukan ditulis oleh Raja Salomo ya. Nanti kita lihat dulu sebentar. Yang penting ini dikatakan kata-kata pengkhotbah, istilah Ibrani itu kohelet, itu lebih tepat dikatakan guru atau pemikir atau bahkan filsuf ya. Bisa juga dibilang preacher atau pengkhotbah begitu ya. Tapi nanti kita melihat ya. Jadi untuk sementara ini kita pakai aja istilah kohelet lah ya. Jadi ini kata-kata kohelet ya, yang dia menyebutnya anak Daud raja di Yerusalem. Nah, kita akan melihat dulu kesimpulannya langsung ayat 2 ini ya. Kefanaan atas kefanaan, kata pengkhotbah atau kata kohelet. Kefanaan atas kefanaan, segalanya adalah kefanaan. Ini terjemahan LT. Kalau terjemahan LAI mengatakan segala sesuatu sia-sia ya. Ini langsung kesimpulannya. Jadi kohelet ini langsung setelah dia mempertimbangkan, dia ini sebenarnya sedang mempertimbangkan apa yang baik yang harus dikerjakan oleh manusia di bawah matahari ya. Nah, jadi kita harus tahu ini pemikiran daripada si kohelet atau guru ini ya. Karena dia sedang memikirkan ini, sebenarnya dia mengamati itu seluruh apa sih yang diperbuat manusia di bawah matahari ya. Dan kesimpulannya nggak ada perbuatan yang bisa dibilang apa, pokoknya segalanya sia-sia ya. Mata tidak puas melihat, telinga nggak puas mendengar sebagainya. Nanti kita lihat kesia-siaannya itu yang dibeberkan oleh si kohelet ini ya. Nah, tapi kita melihat dulu supaya jangan salah ya, karena kalau kita bandingkan langsung misalnya di surat Korintus dibilang ya, jadi payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia gitu ya. Jadi kayak kok beda ya, kayaknya firman Tuhan jadi kayak bertentangan. Di pengkhotbah ini bilang segala sesuatu sia-sia, tapi Paulus bilang enggak sia-sia jadi payahmu ya. Jadi artinya kita harus paham dulu apa maksudnya si kohelet ini bicara tentang apa ini dia ini ya. Saudara perhatikan, kalau saudara nanti mau menghitung ya, istilah di bawah matahari yang muncul di kitab Pengkhotbah ini itu ada sekitar 30 di bawah matahari. Belum lagi nanti kalau ditambah lagi di bawah langit atau di bawah istilah-istilah yang lain, itu bisa sekitar 50 istilah yang muncul berulang-ulang ya dalam kitab Pengkhotbah ini. Kemudian ada lagi satu istilahnya sia-sia atau kefanaan, itu sekitar 38 kali. Jadi kalau kita renungkan, ini sebenarnya si kohelet ini sedang berbicara manusia yang hidup di bawah matahari dan kesimpulannya sia-sia. Nah, ini apa ini ungkapan di bawah matahari ini apa artinya? Itu yang perlu kita selidiki dulu ya. Supaya nanti kita melihat bahwa firman Tuhan enggak bertentangan kok ya. Kalau di bawah matahari memang benar kesimpulannya sia-sia ya. Kalau di dalam Tuhan nanti kita melihat Paulus bilang enggak sia-sia ya. Itu makanya kita lihat dulu di bawah matahari ini maksudnya apa ya. Atau kita katakanlah alam kesia-siaan ini alam apa ini yang dimaksud si kohelet ini ya. Nah, untuk ini kita perlu minta bantuan dari kitab Kejadian ya. Atau kitab Roma lebih tepat ya, kita ambil dulu, kita baca dulu, saya baca dulu kitab Roma ya, supaya kita bisa membandingkan dulu ini. Roma pasal 8 ya, mengenai alam kesia-siaan itu yang dimaksud si kohelet ini ya.
atau di bawah matahari. Ungkapannya Kohelet itu di bawah matahari. Saya baca dulu ya, Roma pasal 8 ayat 19 sampai 20 atau 21 ya. Ini saya pakai ILT. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena, perhatikan ya ayat 20, karena makhluk ciptaan atau seluruh ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Ya. Jadi dikatakan di sini seluruh makhluk memang telah dijatuhkan ke dalam atau ditundukkan kepada kesia-siaan. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya mengatakan bukan karena kehendaknya sendiri, jadi bukan kehendak makhluk itu, tetapi karena Dia, huruf besar maksudnya karena Tuhan yang telah menundukkannya, tapi atas dasar pengharapan. Jadi Tuhan sendiri yang menjatuhkan seluruh makhluk masuk ke dalam alam kesia-siaan. Saudara jangan bingung dulu dari kok begitu. Pokoknya kita baca dulu Alkitab ini ya. Apa adanya Alkitab ini bilang, ya itu yang kita percaya ya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan yang telah menundukkan seluruh makhluk ini ke dalam sia-siaan, tapi atas dasar pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat 21, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan atau alam kesia-siaan ini kepada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi secara garis besar begini ceritanya ini, Bapak Saudara ya. Seluruh makhluk, seluruh manusia ini, makhluk itu sebenarnya binatang itu juga semuanya dijatuhkan ke dalam alam kesia-siaan ya. Tapi dengan pengharapan bahwa nanti seluruh makhluk ini menantikan saat putra-putra Elohim ditampilkan ketika kedatangan Tuhan Yesus itu. Tampil putra-putra Elohim, dan putra-putra Elohim ini akan dipakai Tuhan membebaskan seluruh makhluk ini. Seluruh makhluk jadi masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Itu rencana Bapa itu ya. Nanti kita renungkan dulu, kok begitu ya? Kenapa Tuhan menjatuhkan manusia atau seluruh makhluk ke dalam alam kesia-siaan yang kitab Pengkhotbah menyebutnya di bawah matahari, dengan istilah di bawah matahari. Nah, mari kita lihat lagi kembali, kita minta bantuan lagi dari kitab Kejadian. Cerita di Taman Eden, nah, semua kita udah tahu ceritanya itu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, ya, itu sebenarnya Adam dan Hawa belum segambar serupa dengan Tuhan, ya. Karena alasannya begini, ya, rencana Tuhan itu ketika dikatakan di Kejadian 1 ayat 268 itu kan, kita nggak usah baca itu. Kejadian itu bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ini rencana Bapa ya. Menjadikan manusia serupa dan segambar agar berkuasa atas seluruh bumi. Intinya begitu ya. Nah, ketika manusia diciptakan dan ditaruh di Taman Eden, banyak orang berpikir manusia Adam dan Hawa itu sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Seolah-olah rencana Tuhan sudah jadi. Belum, Bapak Saudara. Karena manusia yang di dalam Taman Adam dan Hawa itu, mereka tahu yang jahat dan yang baik aja belum. Mereka masih murni, arti innocence ya. Murni itu artinya belum kudus dalam arti mengambil bagian dari karakter Elohim, belum. Juga belum jahat, belum berdosa. Jadi dia di tengah-tengah, jadi masih dalam kondisi innocence lah ya, murni ya. Nah, orang yang begini mana mungkin serupa segambar dengan Tuhan. Ya, orang tahu jahat dan baik aja enggak. Dan rencana Bapa kan beranak cuculah, taklukkan seluruh bumi. Jadi rencana Bapa tuh waktu di Taman Eden tuh belum jadi, masih awal sekali, belum jadi. Manusia perlu diproses. Manusia perlu diproses lah, dibentuk oleh Bapa di sorga supaya menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan bisa menaklukkan seluruh bumi. Apa proses yang dipakai oleh Bapa di sorga? Itulah dia dua pohon yang ditaruh di Taman Eden. Yang pertama namanya pohon pengetahuan, yang baik dan yang jahat. Karena manusia yang serupa segambar dengan Tuhan tuh harus tahu baik dan jahat. Kalau enggak, gimana? Ya. Yang kedua pohonnya adalah pohon kehidupan, yang simbol daripada hayat Kristus atau hidup Kristus ya. Karena kalau orang mau serupa segambar manusia itu serupa segambar dengan Tuhan, ya dia harus memiliki hayat yang sama dengan yang Elohim jalankan, yaitu hayat Kristus.
yang disimbolkan oleh pohon kehidupan. Makanya Yesus bilang siapa yang makan aku dia memperoleh hidup, hayat, istilah Yunani Zoe. Oke. Jadi kedua pohon ini memang harus dimakan oleh manusia supaya manusia diproses agar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Jadi yang menjatuhkan Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan itu adalah sesuai dengan surat Roma ini bilang bukan Adam dan Hawa, tapi memang Tuhan rancangkan itu. Ya. Dirancanglah Adam dan Hawa makan buah itu sehingga Adam dan Hawa jatuh seluruh makhluk itu ke dalam alam kesia-siaan atau alam maut, ya, atau alam yang istilah pengkhotbah itu di bawah matahari. Itu rencana Bapa, tapi bukan maksudnya, ada maksudnya Bapa itu menjatuhkan makhluk itu ke dalam alam kesia-siaan. Apa maksudnya? Karena dikatakan di surat Roma 8 itu dalam pengharapan dijatuhkannya, bukan tidak ada pengharapan, enggak. Dalam pengharapan apa? Pengharapan supaya ketika nanti putra-putra Elohim ditampilkan, ya, seluruh makhluk dibebaskan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi tegasnya manusia itu diproses dengan makan pohon pengetahuan, pohon maut ini sebenarnya, dan akhirnya juga nanti akan makan pohon kehidupan. Barulah manusia itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan menguasai seluruh bumi. Genaplah rencana Bapa. Jadi itu tujuannya Bapa itu menjatuhkan manusia ke dalam alam maut, ya, ke dalam alam kesia-siaan. Nah, Kohelet atau pengkhotbah ini atau guru ini, pemikir, atau saya mau bilang filsuf juga nggak apa-apa itu, ya. Itu masih masuk dalam pengertian istilah Ibrani Kohelet itu. Nah, ini si Kohelet ini melihat aktivitas manusia di alam kesia atau di alam bawah matahari ini, karena dia melihat segalanya kesimpulannya sia-sia. Kesimpulan Kohelet ini sama dengan kesimpulan firman Tuhan di kitab Kejadian itu. Memang Tuhan yang taruh manusia jatuhkan ke dalam alam kesia-siaan. Jadi kalau ada orang merasa hidup ini sangat berarti yang di bawah matahari itu berarti dia nggak ngerti firman Tuhan, nggak seperti Kohelet. Kohelet ini pakai pikirannya dia. Tapi hikmat Kohelet, ya, itu hikmat dari Tuhan, ya, bukan hikmat manusia, ya. Ini kan firman Tuhan kita pengkhotbah ini. Jadi hikmat yang didapat oleh Kohelet itu adalah hikmatnya Tuhan. Dengan hikmat Tuhanlah dia mengetahui bahwa apa yang diperbuat manusia, semuanya yang diperbuat manusia di bawah matahari atau di alam maut ini adalah sia-sia. Nah, jadi kita udah melihat, ya, bahwa Alkitab ini tidak bertentangan. Kalau Kohelet bilang segala sesuatu sia-sia, itu karena konteksnya di bawah matahari, di alam maut. Kalau Paulus bilang jerih payahmu tidak sia-sia, itu karena di dalam Tuhan, dalam hayat Kristus. Ya, kalau kita menjalani hayat Kristus hari lepas hari, melayani Tuhan dalam kekuatan hayat Kristus, ya itu nggak sia-sia, ya, jerih payah kita. Nah, jadi nggak bertentangan itu. Oke lah. Sekarang kita mau coba dulu masuk sebenarnya penulisnya ini siapa ini, ya. Karena udah banyak orang berpandangan ini, ya, Salomo. Memang kelihatannya kalau dari pasal 1 sampai pasal 2 kita baca, seolah-olah dia ini penulisnya ini Raja Salomo. Tapi coba saya mau ungkapkan 4 hal dengan cepat saja, bahwa penulisnya ini sebenarnya bukan Salomo, bukan Raja Salomo, ya. Coba dulu yang pertama, ya. Coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 1 pasal 1 ayat 16. Saya bacakan di sini, ya. Demikian. Aku berkata, ini saya pakai ILT, ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah menjadi besar dan menambah hikmat melebihi semua. Ini istilah Ibrani semua juga ada itu, ya. Kalau istilah semua, ya. Lihatlah aku telah menjadi besar dan menambah hikmat melebihi semua yang pernah memerintah sebelum aku di Yerusalem, ya. Saudara bayangkan kalau ini Raja Salomo, kenapa dia ngomong semua? Orang kalau ini Raja Salomo yang ngomong, pastilah dia hanya bilang, aku menambah hikmat menjadi besar melebihi ayahku, ya,
satu orang aja, nggak semua. Karena yang memerintah Yerusalem ya Daud ini, dia bilang kan anaknya, anak Salomo itu Kohelet anak Daud, ya. Nah, jadi bertentangan kalau dibilang penulis kitab Pengkhotbah ini Salomo, karena dia bilang semua yang pernah memerintah, ya, padahal hanya satu. Kalau dia ini anaknya Daud ya itu berarti cuma Raja Daud, ya, cuma satu. Nah ini alasan pertama, ya, kenapa penulisnya ini bukan Raja Salomo. Yang kedua, ini kalau kita baca, nggak mungkin kita teliti, tapi ada satu yang meneliti bahasa Ibrani daripada kitab Pengkhotbah ini. Ada beberapa istilah-istilah yang muncul, kita nggak usah bahas itu, yang dipengaruhi oleh bahasa Aram. Nah, bahasa Aram itu menurut sejarah baru mempengaruhi bahasa Ibrani mendekati masa pembuangan, kira-kira tahun 586 sebelum Masehi, kira-kira begitu. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus itu bahasa Aram, makanya ada yang mengatakan bahwa Yesus melayani dengan dua bahasa, Ibrani, Aram, ya. Karena memang bahasa Aram masuk. Nah, ini kitab kitab Pengkhotbah ini dalam bahasa Ibraninya itu dipengaruhi sekali oleh bahasa Aram, sehingga tidak mungkin dia ditulis pada masa Salomo. Pasti itu ditulisnya nanti mendekati masa Israel mau dibuang, kerajaan selatan, ya, kerajaan Yehuda mau dibuang tahun 586. Itu alasan kedua. Alasan ketiga pemikirannya, ya. Di sini si Kohelet dia mengkritik hikmat itu sendiri, ya. Dia bilang orang berhikmat maupun orang bodoh toh sama-sama mati, sia-sia juga kok, ya. Nah, dia bilang begitu, ya. Pemikirannya beda dengan pemikiran kitab Amsal misalnya, yang sudah membayangkan bahwa pokoknya kalau udah berhikmat ya umur panjang atau apa sebagainya yang tidak sia-sia lah, kira-kira begitu, ya. Tapi Kohelet justru dia dengan hikmatnya yang dari Tuhan, dia mengkritisi ya lah, ya. Orang yang berhikmat dengan dibandingkan orang berhikmat dengan orang bodoh sama aja, dia bilang nasib orang sama aja kok katanya, ya. Mau pintar, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, sama aja. Nanti kita lihat itu, ya. Nah, jadi ini kelihatannya dari alasan pikiran ini, pemikiran kitab Pengkhotbah ini bukan Salomo yang bikin. Salomo itu membuat amsal-amsal hikmat, ya, tapi dia sendiri tidak mengkritik hikmat. Nah, gitu ya bedanya, ya. Oke, yang keempat, alasan gaya menulis, ya. Kalau dibilang ini kelihatannya kok ngaku-ngaku Salomo, kok ini apa pasal 1 pasal 2. Iya, di zaman dulu biasa orang menulis tapi dia merujuk kepada seorang yang sudah dikenal dalam orang terkenal lah. Ini untuk membuat tulisannya seperti mendapatkan rekomendasi. Itu biasa di zaman dulu, di zaman itu, ya. Jadi kita nggak usah kaget kalau kok ini kayaknya ngaku-ngaku dia Raja Salomo padahal bukan, nggak apa-apa, biasa itu, ya. Jadi dengan 4 alasan ini maka kita ambil kesimpulan, ya. Penulis kitab Pengkhotbah ini seorang tokoh tua, ya, menamakan dirinya Kohelet atau guru atau pemikir atau filsuf barangkali, ya. Dia berasal dari Yerusalem dan kitab ini ditulis kurang lebih abad ketiga, ya, sebelum Masehi, karena juga pengaruh Yunani juga di situ dalam pemikirannya. Nah, jadi itulah dulu. Jadi makanya kita sebut kalau nanti kita dalam membahas kitab ini kita menyebutnya nggak Pengkhotbah yang ngomong atau nggak Raja Salomo, tapi kita bilang aja Kohelet, seorang guru, seorang pemikir atau juga filsuf. Dan kitab ini ditujukan kepada semua manusia, karena yang diteliti, yang diselidiki oleh si Kohelet ini adalah semua manusia. Jadi ini bukan untuk orang atau orang beragama saja, ya, kira-kira begitu, ya. Bukan. Untuk semua orang yang nggak beragama, yang beragama, yang tidak, yang semuanya, ya. Nah, sebagai penutup lah, ini kan pendahuluan aja nih, ya. Penutup dulu kita ambil dulu satu kesimpulan daripada penglihatan si Kohelet ini atau hikmatnya Kohelet ini dalam pasal 5 ayat 1 ini. Kalau dalam LA itu ada pasal 4 ayat 17. Kalau ini dibikin pasal 5 ayat 1 ILT. Ya ada, ya. Janganlah langkahmu seperti ketika engkau pergi ke bait Elohim, bahkan mendekat untuk mendengarkan
lebih baik, lebih dari pemberian kurban orang-orang bodoh, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat jahat. Kalau terjemahan Elai mirip kurang lebih begini. Kalau jagalah kamu, kalau kau datang ke rumah Tuhan atau ke bait suci kalau zaman itu kan, ya jangan, artinya utamakan mendengar suara Tuhan. Jangan hanya ritual persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi si Kohelet ini melihat orang-orang yang beragama yang hanya melakukan ritual-ritual itu terus, tapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu menurut Kohelet itu orang bodoh. Ya, dia bahkan dibilang mereka nggak tahu bahwa mereka berbuat jahat gitu. Jadi beragama pun disoroti dengan sangat kritis oleh si Kohelet ini, bahwa kalau engkau beragama tapi hanya kerjamu hanya melakukan aja ritual-ritual begitu terus tanpa mendengar suara Tuhan, engkau orang bodoh. Bukan hanya orang bodoh, engkau berbuat kejahatan. Kenapa? Karena nggak dengar suara Tuhan. Bayangkanlah ini, pemikiran seperti ini benar kan? Memang benar, karena di zaman waktu Saul itu Samuel bilang lebih bagus lah kalau mendengar suara Tuhan daripada mempersembahkan korban, ya. Nah, jadi Kohelet ini, atau kita terapkan dulu sebentar sebagai untuk mengakhiri dulu ya pembukaan kita ini ke dalam dunia kekristenan lah saat ini ya. Orang-orang menurut Kohelet ya, yang orang-orang Kristen ya, yang beragama Kristen yang hanya ngerjain ritualnya aja, datang hari Minggu ke gedung tertentu, memberikan persembahan tertentu, memberikan ritual-ritual, menjalankan ritual tertentu, tapi tidak mendengar suara Tuhan, itu menurut Kohelet orang bodoh. Bukan saja orang bodoh, bahkan berbuat kejahatan. Aneh ya, kok orang yang beragama tekun begitu dibilang bodoh dan berbuat kejahatan. Tapi betul Bapak Saudara, karena surat Yohanes juga bilang ya, pengurapan Elohim itu ada dalam batinmu, engkau harus dengarkan itu, hiduplah dipimpin itu. Belum tentu Tuhan suruh engkau datang terus ke tempat tertentu, melakukan ritual tertentu, melakukan persembahan tertentu. Belum tentu itu yang Tuhan suruh ya. Jadi mendengar itu lebih bagus ya. Bahkan Rasul Yohanes bilang, engkau nggak perlu diajarin, engkau dengarkanlah suara Kristus dalam batinmu itu. Belajarlah hari lepas hari. Kalau Tuhan bilang tinggal di rumah, ngepel, nyuci, ya kerjakan, karena itu ibadah. Kalau Tuhan bilang kerja di bengkel atau bisnis ini, itu asal Tuhan yang suruh, itu ibadah. Ya, jangan main dengan bodohnya, ikutin ritual terus. Ya, itu orang bodoh dan berbuat jahat. Karena apa? Nggak dengar suara Tuhan. Jadi inilah dulu ya pembukaannya ya. Artinya begini, artinya kesimpulannya daripada pengkhotbah ini atau Kohelet ini, pokoknya semuanya sia-sialah yang di bawah matahari itu ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya kesia-siaan apa saja yang disoroti oleh Kohelet ini. Haleluya. Amin.